Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas hasil analisis, perbandingan, dan evaluasi buku SMA MA pada materi sistem koordinasi. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan saya. Saya Habibah Hanun Simangunsong sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Jamila sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja akan saya mulai. Hal pertama yang akan saya sampaikan mengenai kajian teori. Nah, di dalam tubuh kita itu dibedakan dua sistem koordinasi berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama itu sistem koordinasi yang dilakukan oleh sistem saraf, dan yang kedua sistem koordinasi yang dilakukan oleh sistem endokrin atau hormonal. Nah, di antara kedua ini terdapat perbedaan. Koordinasi oleh sistem saraf itu berlangsung cepat untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang memerlukan tanggapan segera. Nah, sedangkan pengaturan oleh sistem hormon itu biasanya berlangsung jauh lebih lambat. Nah, namun lebih teratur di sistem hormon ini, walaupun ia lebih lambat, tapi dia lebih teratur. Sebagai contoh, cara kerja sistem koordinasi. Ketika seseorang melakukan aktivitas lari, otaknya akan memantau perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, apabila telah diketahui apa yang terdeteksi, otak melalui sistem saraf akan mengirimkan impuls saraf ke diafragma, otot, jantung, dan paru-paru untuk memberikan tanggapan terhadap impuls saraf yang telah dikirimkan otak. Nah, dalam hal ini, sistem koordinasi dilakukan oleh sistem saraf. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbandingan isi buku. Dalam kelebihan buku, dalam relevansi materinya terhadap KI dan KD, pada buku pertama, relevansinya itu dapat dilihat berdasarkan adanya kegiatan atau tugas, penjabaran materi, hingga evaluasi yang sudah mengarah pada pengembangan KI dan KD peserta didik. Nah, pada buku kedua, sebaiknya harus ada pengubahan agar sesuai dengan tuntutan pembelajaran berdasarkan kurikulum 13, misalnya dengan menambahkan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan. Pada buku ketiga, materi pada buku ketiga ini relevan dan dapat dijadikan sebagai buku pendamping untuk menambah pemahaman peserta didik. Nah, dari segi kelebihan buku dari segi konsistensi materi terhadap KI dan KD, pada buku pertama, dari awal isi buku, pembahasan buku pada materi sistem koordinasi konsisten membahas seputar sistem koordinasi. Nah, pada buku kedua, dari awal isi buku, bahasan satu buku ini pada materi sistem koordinasi, buku ini sudah konsisten membahas seputar sistem koordinasi sehingga mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, untuk buku yang ketiga ini, materinya itu kurang konsisten dibahas pada buku ini karena buku ketiga ini hanya membahas mengenai konsep sistem koordinasi yang tidak menjelaskan lebih rinci seperti pada buku pertama dan buku kedua. Nah, selanjutnya kelebihan buku dalam kecakupan materi terhadap KI dan KD. Nah, pada buku pertama berdasarkan materi sistem koordinasi,
prinsip penyampaian materinya agar lebih memahami materi. Buku mencantumkan peta konsep yang membahas seputar sistem koordinasi. Pada buku kedua, berdasarkan KD, untuk materi sistem koordinasi ini, penjabaran materi yang dipelajari dalam 3 submateri, dan dalam buku ini tuh dijabarkan dengan baik mengenai 3 sub pada materi sistem koordinasi ini, sebagaimana ada dalam kegiatan pengayaan dan dijelaskan lebih rinci pada buku ini. Nah, sedangkan pada buku ketiga, meskipun buku ketiga ini membahas mengenai sistem koordinasi, tetapi buku ini tidak bisa dijadikan buku utama dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Karena isi dari buku ketiga ini kurang cukup membahas mengenai materi sistem koordinasi. Selanjutnya, kelebihan buku pada struktur mikro atau kebahasannya. Pada buku pertama, materi sistem koordinasi dijabarkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Di berbagai subjudulnya mencantumkan tabel materi yang mudah untuk dipahami oleh pembaca atau peserta didik. Nah, untuk buku kedua, materi sistem koordinasi pada buku ini dijabarkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca atau peserta didik. Sedangkan pada buku ketiga, tulisan dalam buku ketiga ini terlalu rapat, seperti contohnya pada halaman 272 yang membahas tentang submateri pengantar impuls saraf di sinapsis yang membuat si pembaca ini tidak nyaman untuk membaca buku ini karena spasi tulisan yang digunakan pada buku ketiga ini tuh hanya 1,0 yang membuat bacaan atau tulisan pada buku ketiga ini terkesan atau terlihat terlalu rapat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Jamila. Kepada Jamila, saya persilakan. Terima kasih kepada Habibah Hanum yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Jamila. Di sini saya akan memaparkan tentang evolusi isi buku. Yang mana telah dijelaskan oleh Habibah tadi, kelebihan dan kekurangan pada buku 1, 2, dan 3. Secara umum, ketiga buku yang telah dianalisis itu, baik buku 1, buku 2, dan buku 3, mengenai materi sistem koordinasi sudah relevan sesuai dengan ketentuan KI dan KD. Tetapi ada beberapa hal yang harus dievaluasi agar isi kajiannya itu mengenai materi sistem koordinasi lebih relevan lagi, yaitu pada buku 2 dan buku 3. Kenapa? Hal ini karena buku 1 sudah sesuai dengan K13 dan sudah relevan. Untuk buku 2, perlu adanya penambahan agar sesuai dengan tuntutan pembelajaran berdasarkan K13. Misalnya, dengan penambahan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan. Sedangkan pada buku 3, itu perlu pada buku ketiga yang merupakan buku pendamping bisa merincikan lebih lagi mengetahui mengenai sistem koordinasi. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya itu materi tentang media pembelajaran pendukung pada sistem koordinasi. Nah, media pembelajaran terdiri dari banyak hal. Banyak sekali media yang bisa membantu proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk materi sistem koordinasi, menurut sebuah artikel jurnal karangan dari Dian Arisatya tahun 2016,
Nah, media yang cocok digunakan tentang sistem koordinasi ini adalah media Adobe Flash CS3, yang mana Adobe Flash CS3 ini sendiri merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam animasi, presentasi, atau sejenis game. Dapat digunakan sebagai media desain, yang mana dengan media ini dapat membantu siswa dalam memahami materi sistem koordinasi pada submateri sistem, seperti pada subsistem materi sistem saraf yang diajarkan dengan cara konsep yang bersifat abstrak dengan menggunakan media Adobe Flash CS3 ini tadi. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita bisa membuat video atau gambar dengan animasi media itu tadi, yaitu media CS3. Nah, pembelajaran tidak hanya berisi deskripsi mengenai konsep suatu objek yang dipelajari, tetapi lebih dari sekedar itu. Nah, video pembelajaran akan memadukan visual dan auditori. Hal ini sesuai dengan materi pembelajaran sistem koordinasi yang salah satunya membahas mengenai sistem saraf makhluk hidup yang membedakan dengan yang lain. Sehingga siswa itu dapat melihat bedaan lewat tampilan visual makhluk hidup tersebut. Jadi dari video yang telah dibuat dari Adobe Flash CS3 itu, siswa itu dapat melihat perbedaan sistem sarafnya makhluk hidup gitu. Yang selanjutnya itu adalah karena materi sistem koordinasi ini mempelajari tentang makhluk hidup dari yang hanya bersel satu atau uniseluler hingga bersel banyak atau multiseluler. Maka dengan video pembelajaran akan memudahkan siswa untuk mempelajari serta mendeskripsikan sistem saraf dari berbagai bagian. Next. Nah, selain itu, media pembelajar lainnya itu juga dapat mendukung pembelajaran sistem koordinasi. Tidak hanya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, banyak media-media yang dapat membantu pembelajaran khususnya tentang materi sistem koordinasi. Misalnya, guru itu membawa langsung contoh alat indera. Dengan demikian, siswa itu dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari setiap alat indera tersebut, sehingga dapat mengetahui langsung bagian-bagian dari alat indera tersebut. Oke, next. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu dari yang telah kami analisis ketiga buku tersebut dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan analisis buku biologi SMA atau MA dengan materi sistem koordinasi, maka dapat disimpulkan bahwa buku sebagai bahan ajar dibuat berdasarkan ketentuan dan kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik dalam belajar materi tersebut. Oleh karena itu, buku ajar sebaiknya harus memiliki relevansi konsistensi, dan kecukupan materi ajar yang baik dan sesuai untuk peserta didik sehingga cepat untuk dipahami. Nah, selain itu, buku ajar harus disusun berdasarkan gaya bahasa yang mudah dipahami peserta didik, sehingga konsep yang hendak disampaikan akan mudah dicerna akal oleh peserta didik. Seperti bukunya itu tidak terlalu menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami telah melampirkan 3 buku, yaitu buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Identitasnya telah kami cantumkan juga. Hanya dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Jamila yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis buku biologi SMA MA, terkhususnya untuk materi sistem koordinasi. Semoga analisis dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk rekan-rekan calon pengajar, agar tidak salah dalam memilih buku yang akan diajarkan kepada peserta didik. Baiklah, jika ada yang salah, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.